saja Tuhan yang kuasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman guru hebat semua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembahasan tentang budaya positif. Nah, supaya sekedar teman-teman tahu, karena saya adalah calon guru penggerak, jadi saya ingin membuat aksi nyata tentang budaya positif. Baik, terhormat Ibu Kepala Sekolah yang mewakili Ibu Hermin dan teman-teman guru hebat semua. Terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Saya akan mulai kegiatan hari ini. Pembahasan saya hari ini yaitu tentang budaya positif. Nah, teman-teman semuanya pasti tidak asing ya mendengar kata kalimat budaya positif. Pernah dengar? Pernah? Iya. Tapi sebelumnya kita akan mulai dengan doa dulu. Karena diawali dulu doa dan juga sebentar diakhiri juga dengan doa. Saya minta Ibu Main yang mengangkat doa pembukaan. Silakan. Oke, terima kasih Bu Lia. Teman-teman semua, izinkan saya mengangkat doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, atas cinta dan kasih-Mu, kami boleh berkumpul bersama kembali di sini bersama Ibu Lia untuk melaksanakan pembahasan materi budaya positif. Kami mohon berkat-Mu agar apa yang sudah kami rencanakan dapat kami laksanakan dengan baik untuk kemajuan diri dan lembaga kami. Dikau kami puji ya Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Selamat siang Ibu hebat semua. Baik, saya akan memulai kegiatan hari ini tentang budaya positif. Nah, teman-teman guru hebat, sebelum saya ke slide berikut, saya ingin bertanya dulu sama teman-teman guru. Mengapa disiplin positif itu sangat penting di sekolah kita ini? Mungkin ada yang tahu kenapa? Baik. Saya lanjut. Kalau ada yang belum paham, baik, saya masuk dengan slide berikut tentang pengertian budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, baik, itu dia budaya positif. Nah, tentunya kita di sekolah itu teman-teman guru hebat ya, harus ada namanya itu budaya positif, terutama untuk anak-anak didik kita. Nah, budaya positif itu seperti apa? Kan teman-teman bilang tidak asing mendengar budaya positif itu seperti apa? Ya, bagaimana Bunda Hermin? Coba suaranya. Kesepakatan kelas atau peraturan perusahaan. Kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Wah, hebat, tepuk dong Bunda Hermin. Terima kasih. Yang lain budaya positif? Positif tentunya di lembaga kita. Selain Ibu Hermin tadi, wah hebat sekali ya bisa menjawab kesepakatan yang ada di sekolah kita. Ayo Ibu Main. Budaya senyum, sapa, dan salam. Oh, senyum, sapa, dan salam. Ya, 5S ya teman-teman. Ya, jangan lupa itu juga budaya positif. Tepuk tangan dong untuk Ibu Main. Hebat semua. Jawabannya luar biasa semua. Nah, berikut. Baik, kita masuk di konsep inti budaya positif
hari ini, yaitu tentang perubahan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Dan kelima, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. 7, segitiga restitusi. Kita masuk di bagian yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya. Perubahan paradigma belajar, teman-teman, merupakan pergeseran paradigma dalam pembelajaran dari model stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid, dan murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dan dari tahap perkembangannya, teman-teman. Maksudnya di sini merupakan pergeseran paradigma dalam pembelajaran dari model stimulus respon menjadi teori kontrol. Dulu kan pembelajaran ini berpihak pada guru, ya, para guru saja. Nah, semakin kesini ternyata teman-teman guru, pembelajaran itu sebenarnya berpihak pada murid. Ya, benar sekali. Itu yang dikatakan pembelajaran apa? Berdiferensiasi. Iya, tepuk tangan untuk Hermin. Berdiferensiasi luar biasa. Ya, berikut saya masuk di slide berikut tentang disiplin positif. Ya. Nah, teman-teman, makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam anak sendiri. Jadi itu namanya intrinsik, ya teman-teman guru, karena berasal dari dalam diri anak sendiri. Jadi itu namanya intrinsik. Sehingga murid dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan, ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Nah, disiplin positif itu memang ya teman-teman guru harus muncul dari dalam diri anak-anak sejak mereka usia dini. Nah, disiplin diri itu manfaatnya untuk apa ya teman-teman? Dari manfaat dari disiplin positif dari dalam diri anak-anak khususnya, supaya apa begitu mereka supaya apa terbentuk apa dari sejak dini begitu. Ayo, bagaimana tolong ini Ibu Hermin kalau menjawab. Disiplin positif dari dalam diri anak-anak itu seperti apa? Dari sejak dininya. Ya, silakan Ibu Elang, disiplin. Mungkin mereka mulai dari cara berbicara juga. Iya. Mereka mulai disiplin dalam berbicara. Iya. Baik, terima kasih dari Ibu Elang, disiplin dari disiplin positif. Sejak usia dini itu dari cara berbicara. Ya, tepuk tangan dulu buat Bu Elan. Yang lain mungkin Inisiatif. Artinya anak melakukan sesuatu tanpa diperintah atau tidak menunggu diperintah oleh seseorang, tetapi hadir dari dalam diri. Wah, luar biasa juga dari Ibu Mei. Iya, jawabannya itu luar biasa semua. Tepuk hebat dulu dong untuk teman-teman hebat semua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat.
Nah, teman-teman guru hebat, kita masuk di motivasi perilaku manusia. Ya, ini mungkin agak layarnya, jadi agak terpotong, nanti saya baca di sini sedikit. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu yang pertama, 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik teman-teman guru hebat, yang pertama masuk di untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, teman-teman guru hebat, apakah kita di sekolah, khususnya kita di sekolah TK ini, apakah kita memberi hukuman kepada anak-anak? Tidak. Dan itu memang tidak boleh. Jadi, teman-teman guru hebat, di sini ada contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi, di sini hal tersebut merupakan motivasi, itu namanya motivasi internal dari diri. Iya, betul sekali. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh di sini, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi, itu yang dinamakan hal tersebut adalah merupakan motivasi eksternal. Berikut yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini contohnya seperti murid akan bertanya, akan menjadi apa? Murid akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, murid akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Ya, hal tersebut merupakan motivasi internal. Ya, nanti kita masuk di slide berikut, masih tentang tentang motivasi perilaku manusia. Kita lanjut. Pas ya? Ya, pas? Ya. Baik. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, seperti tadi motivasi eksternal. Murid melakukan kedisiplinan ya karena takut, menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Misalnya pada contoh anak usia dini ya, untuk anak TK, jika kamu menyimpan mainanmu setelah bermain, kamu akan mendapatkan stiker bintang. Nah, saya mau tanya teman-teman guru hebat, apakah kita di sekolah, khususnya di kelas, kalau anak-anak bermain, terus kita biasanya kan bilang, ayo setelah bermain jangan lupa dibereskan mainannya. Apakah kita di kelas bilangnya, nanti kalau sudah beres mainan, kita
Ibu guru akan memberikan bintang atau stiker bintang kepada anak-anak yang bisa menyimpan kembali barang-barangnya di dalam kotak, di keranjang. Apakah ada yang seperti itu? Supaya membuat dorongan untuk mereka supaya itu Ya, bagaimana Ibu Hermi suaranya? maksudnya ada kami melakukan kegiatan begitu supaya melatih mereka untuk bertanggung jawab. Kita membereskan kegiatan. Membereskan bintang. Stiker bintang. Mendorong itu, mendorong Memberikan mereka ujian. Oh, luar biasa. Apakah Ibu Hermin menurut Ibu Hermin itu memberi stiker bintang pada semua anak yang membereskan atau anak-anak tertentu yang bisa yang menyimpan apa yang Ibu Hermin minta disuruh simpan, mereka ikut? Iya, ikut. Itu Seperti maksudnya semua anak. mengingatkan mereka supaya dengan bintang itu mereka bisa mendorong mereka tahu aturan. Oh, kita sudah sepakat kesepakatan kelas tadi. Iya. Ya, sehingga mereka tahu, oh, saat mereka bermain, mereka membereskan permainan itu. Oh, siapa yang bertanggung jawab. Lalu anak-anak yang tidak mengikuti membereskan kegiatan, mereka mengikuti anak-anak yang lain. Kita memberikan seperti contoh bintang. Kalau saya punya seperti bintang, ada bintang hijau, merah, dan kuning. Nah, hijau itu kan anak yang bertanggung jawab. Nah, anak yang bertanggung jawab dia tanpa diberitakan oleh guru-guru. Kalau ketika guru beres-beres, ayo beres-beres, mereka langsung lakukan sama dengan teman-teman lain. Lalu ada anak yang diingatkan, masih disuruh. Beda, kalau itu saya kasih bintang, biasanya bintang kuning. Oh, bintang kuning. Yang merah itu tidak mau sama sekali. Nah, nanti ketika dia, siapa yang mau dapat bintang merah? Nah, ketika dia melihat mereka, saya punya teman, itu namanya memberi dorongan anak Dorongan lain. ya, memberikan dorongan supaya anak-anak semangat ya. Semangatnya untuk seperti tadi membereskan mainan mereka untuk bertanggung jawab. Oh iya, Itu yang saya biasa lakukan diterapkan di sekolah, di di kelas. kelas, terutama di kelas. Ya. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Erni. Iya, yang lain mungkin ada pendapat? Tidak ada? Ya, lanjut. Baik. B. Motivasi internal. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, misalnya seperti ini, kesenangan dalam aktivitas, misalnya anak-anak tampak sangat menikmati bermain dengan pasir. Apa? Biasanya kita kalau di anak-anak bermain dengan pasir, tentunya teman-teman guru pasti bertanya, apa yang paling kamu suka tentang bermain pasir? Apa yang anak-anak suka? Kenapa anak-anak suka bermain pasir? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan gitu pada anak-anaknya kita, atau di kelas atau di luar saat bermain. Kenapa kamu bermain pasir? Biasanya itu jawabannya anak-anak tuh apa ya teman-teman guru? Kalau anak-anak tuh kan teman guru tanya tuh, kau bermain pasir? Ya, apa yang kamu suka dengan bermain pasir? Apa yang kamu kesenangannya dia atau bermain pasir itu kenapa? Gitu. Ibu Mei silakan. Saya pernah menanyakan hal itu ke salah satu anak dan dia menjawab, Ibu, kami senang karena bisa membentuk apa yang kami mau. Kalau kami menyimpan pasirnya di dalam gelas, jika dituangkan akan menjadi seperti gelas bentuknya. Wow, dan lain-lain. Iya, wah hebat sekali ya. Jadi anak-anak itu kita harus diajak bicara gitu, mengemukakan pendapat mereka. Jadi ya, seperti itu jawabannya Ibu Mei. Tepuk tangan dong untuk Ibu Eni. Ibu Mei maksudnya sama anak. Baik, saya lanjut slide berikut. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar. Iya, kebutuhan dasar manusia. Ya, teman-teman guru. Yang pertama, seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Ya. Yang pertama, tentunya kebutuhan bertahan hidup.
Yang kedua, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, anak-anak kan biasanya apa yang mereka buat tuh, mereka kan butuh pengakuan toh. Gitu dari gurunya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Nah, berikut kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan dari anak-anak. Kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Tentunya anak-anak itu kan, wah, namanya anak itu butuh kesenangan. Jadi menghibur mereka tuh, baik kita dari guru, dari orang tua, tentunya ingin sekali membuat anak-anak itu merasa senang, tentunya dengan hal-hal yang positif. Nah, baik teman-teman guru hebat, kita masuk ke bagian kelima tentang posisi kontrol guru. Teman-teman guru hebat, mungkin teman-teman guru hebat pernah dengar yang pertama, posisi kontrol guru, yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, teman-teman guru hebat, dari yang pertama, penghukum. Seperti yang teman-teman guru hebat bilang, kita tidak boleh memberi hukuman di dalam kelas. Nah, bagaimana teman-teman guru hebat? Misalnya, saya minta contoh gitu dari teman-teman guru hebat semua. Apakah kita di kelas begitu? Misalnya, ada teman yang tidak, ada murid maksudnya, murid anak didik kita ini membuat kesalahan. Apakah dari teman-teman, masing-masing teman-teman ini memberikan hukuman atau tidak? Mungkin ada, saya minta ceritanya begitu dari teman-teman guru hebat di kelas begitu, misalnya dari penghukum ini tadi. Di dalam kelas begitu, ada anak-anak yang bagaimana menurut teman-teman? Misalnya di dalam kelas ada yang membuat, pastinya ada anak-anak yang membuat kesalahan. Dari kita sebagai guru itu bagaimana yang kita lakukan? Apakah kita sebagai pokoknya dengan segala amarah kita, pasti toh ada cerita di dalam kelas, pasti ada teman-teman guru hebat, pasti ada anak yang saat mengerjakan tugas itu bagaimana mungkin di dalam kelas. Ya, dari Ibu Gin. Ibu lihat ya, kalau yang kami alami selama ini di dalam kelas, bila mana ada anak-anak yang membuat kesalahan terhadap temannya, misalnya sementara belajar dia mencoret tugas dari temannya, dan kami selalu memberikan kepada anak aturan, salah satu kesepakatan bahwa kalau ada teman yang membuat kesalahan wajib untuk meminta maaf kepada temannya. Di samping itu kami guru juga harus memberitahu bahwa perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Oh, luar biasa. Sampai situ Ibu. Berarti tidak memberikan apa? Tidak memberikan hukuman. Karena kita kan beda tuh tingkat TK, lagi SD, SMP, SMA itu lebih dari situasi anak murid di jenjang yang lebih tinggi ya. Nah, baik, untuk teman-teman ketahui, nah, posisi kontrol guru yang pertama itu penghukum. Seperti teman-teman lihat, guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Ini pokoknya seperti yang pokoknya yang saya buat ini menghukum anak itu baik. Jadi itu
caranya dia seperti itu. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti misalnya contohnya kalau salah terus patuhi aturannya, awas kalau salah. Jadi seperti itu ya penghukum. Tapi tidak di sekolah kita di TK. Jadi ini ya salah satu contoh penghukum mungkin di jenjang SD, SMP, SMA ya teman-teman guru hebat. Seperti ini. Kamu salah, terus patuhi aturannya. Awas ya kalau salah. Waduh, itu pastinya bagaimana itu muridnya? Apa yang terjadi? Takut, gugup. Bisa-bisanya tadi apa? Pukul. Baik. Berikut, pembuat rasa bersalah. Nah, seperti ini, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah dan lemah lembut. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada gurunya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Ibu guru sangat kecewa terhadap kamu. Nah, seperti itu. Itu membuat perasaan bersalah. Pastinya teman-teman guru hebat pernah merasa seperti itu? Pernah. Iya, benar sekali. Membuat rasa bersalah. Ayo selain bilang bagaimana kalau orang kamu tahu atas kesalahanmu. Kira-kira seperti apa? Kesalahan apa ya? Kira-kira seperti itu. Teman-teman guru hebat. Pukul teman. Iya, pukul teman. Apa? Mendorong teman. Iya. Seperti itu. Jadi kita nih guru TK nih pasti langsung peluk anaknya, terus bertanya sambil elus rambutnya, sambil peluk-peluk. Luar biasa kita guru hebat ya, guru TK nih. Gendong-gendong lagi gitu. Baik, itu tadi pembuat rasa bersalah. Nah, berikut posisi kontrol berikut sebagai teman. Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi ya, nada suara ramah untuk mengontrol murid. Nah, berikut guru menggunakan humornya dan mempunyai hubungan yang baik pada murid. Menggunakan kalimat yang positif dan jenaka, misalnya ayo belajar bersama ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, ibu maafkan dan bantu bereskan. Apakah teman-teman guru hebat di contoh tadi? Kita sebagai guru, sebagai teman, seperti bahasanya seperti ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Ya, kira-kira contohnya seperti apa ya teman-teman? Kalau kita mengeluarkan bahasa seperti ini, dia membuat sesuatu sehingga kita guru-guru itu mengeluarkan kalimat seperti ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, ibu maafkan, gitu. Dan sini bantu bereskan. Itu kira-kira kesalahan atau anak-anak itu berbuat apa ya teman-teman? Mencoret pekerjaan teman. Iya, mencoret pekerjaan teman. Jadi Bu Mei bahasanya bagaimana coba? Lain kali tidak boleh seperti ini lagi. Cukup hari ini. Wah, hebat sekali. Kita beri Bu Mei. Dengan tentunya iya, dengan suara ramah dan mengontrolmu untuk mengontrol murid. Hebat sekali. Terlambat datang sekolah sudah. Iya, oh ya. Misalnya hari ini dia terlambat, yang seharusnya jam 8 sudah masuk, tapi ada yang datang setengah 9. Ya, ibu guru maaf ya saya terlambat. Tidak apa-apa ya nak, besok jangan terlambat. Wah, luar biasa, teman dari mungkin. Ya, itu sebagai teman dengan Satunya kita sering sekali iya, terlambat. menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada suara ramah mengontrol murid. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan untuk guru hebat, luar biasa. Baik, kita maju di
sesuai pada aturan sekolah dan konsekuensi. 2. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Misalnya seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa ya? Seperti itu. Kira-kira peraturannya apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya. Konsekuensinya apa ya? Kira-kira itu anak-anak muridnya sampai gurunya mengeluarkan kalimat bahasa seperti itu, apa ya teman-teman guru? Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah nih. Dan konsekuensi, mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Ingat dengan peraturan sekolah. Seperti tadi dicontohkan oleh Ibu Git. Tentang misalnya anak yang terlambat. Iya, terlambat. Dan pastinya ingat ya akan aturan jam masuk sekolah. Itu kan juga peraturan sekolah. Jadi anak-anak ada yang melanggar akan aturan, telat kadang jam 9 ya teman-teman guru hebat. Ada jam 9. Ada, tentu ada. Karena apa ya? Mereka terlambat bangun, terlambat makan juga. Ya, jadi itu. Bagaimana Bu Erwin? Kalau karena daerah dingin kamu Dingin. mereka terlambat. Itu khusus anak usia dini. Iya, betul sekali. Masih repot kaki. Iya, betul sekali teman. Luar biasa interaksi dengan guru hari ini, luar biasa. Jadi itu tadi posisi kontrol sebagai pemantau. Kita masuk di slide berikut. Manajer. Ya, di sini guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berikut, guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya. Contohnya seperti kalimat, apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Misalnya seperti tadi posisi manajer, ya. Sebagai guru itu kita harus apa? Jadi posisi kontrol kita harus juga sebagai manajer, ya. Selain tadi sebagai teman, membuat apa lagi? Membuat rasa bersalah. Ya. Jadi guru juga harus sebagai manajer. Ya, teman-teman guru hebat, ya, membimbing anak, dan kita harus merangkul anak-anak didik kita. Nah, teman-teman guru hebat, dari 5 posisi kontrol ini, 5 posisi kontrol di antara teman-teman itu, ya, tentunya kita dari dalam diri kita itu posisi kontrol yang saya sebagai guru itu apa? Dari 5 ini, teman-teman tadi kan sudah dengar semua tuh, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Iya. Teman. Sebagai teman. Semuanya sebagai teman. Kadang yang Karena disuruh pilih salah satu. Iya. Tapi kalau untuk semua ada pemantau, iya. Pemantau, manajer. Iya. Tidak. Kalau penghukum, Tidak. tidak, bahaya nih penghukum. Jadi sebagai guru kita tidak menghukum anak usia dini, ya, luar biasa, ya. Baik, kita masuk di
keyakinan kelas. Baik teman-teman guru hebat. Ya, keyakinan sekolah adalah seperangkat nilai, prinsip, dan tujuan bersama yang dianut oleh seluruh warga sekolah. Saya mau tanya teman-teman, apakah di sekolah kita nih ada peraturan sekolah? Ada. Iya, ada. Saya minta pendapat, mungkin bisa satu-satu gitu. Untuk peraturan sekolah kita itu seperti apa saja? Mungkin siapa yang duluan menjawab? Ya, Kakak Mei, peraturan sekolah kita. Aturan menggunakan seragam, Ya. di mana sekolah kita memiliki 3 jenis seragam yang dipakai pada setiap 2 hari. Baik, itu saja Bu. Iya, luar biasa ya tentang aturan berpakaian. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Mei. Ya, Ibu Gin. Yang kedua, aturan untuk jam masuk dan pulang sekolah. Jam masuk dan pulang sekolah. Kan ada aturan. Iya, betul sekali. Kalau aturan kita masuk, kita sudah ada di sekolah ya 7:30. Ya. Pulangnya 10:30. Iya, Itu aturan iya, dia. betul sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Gin. Ya, selanjutnya peraturan sekolah kita. Ayo, teman-teman guru hebat, peraturan sekolah. Ya, Ibu cantik kita, Ibu Astin. Cin. Jadi di sekolah itu kan ada kita 8 guru, jadi ada buat aturan untuk piket tiap hari itu satu-satu guru untuk piket dengan dia punya tugas lain-lain. Piket guru. Oh, aturan sekolah tentang piket guru. Tepuk tangan untuk Ibu Ari Wasin tadi, jawaban luar biasa. Dan Ibu Hermin, Ibu Elan, Ibu Lensi. Ya, Ibu Elan. Kalau di sekolah kita juga ada aturan. Kalau setiap hari Senin itu ada laksanakan apel bersama. Iya, betul sekali. Hari Senin kita melaksanakan apel anak-anak ya dengan ibu gurunya. Wajib. Tepuk tangan untuk Ibu Elan. Ya, Ibu Hermin, silahkan Bunda. Oke, ada peraturan sekolah yang lain. Sabtu salah satu hari Sabtu dilakukan anak-anak untuk makan bersama. Oh, hari Sabtu anak-anak wajib membawa bekal. Iya, karena iya betul sekali. Karena kadang ada orang tua yang melanggar aturan sekolah kita. Padahal itu kan memang wajib membawa makanan di sekolah. Betul sekali Ibu Hermin. Tepuk tangan dong untuk Ibu Hermin. Nah, teman-teman hebat, itu saja peraturannya. Iya. Masih banyak Ibu. Masih banyak sekali, Mbak. Itu bisa dari 1 sampai sekian itu berapa itu? Tidak cukup. Tidak cukup. Kalau kita bahas semua. Ya, luar biasa. Tuh tangan dulu untuk Ibu guru hebat semua. Nah, itu tadi keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah itu dibuatnya hanya bersama teman guru, Kepala sekolah, orang tua, iya, bersama rekan guru, orang tua, ya kepala sekolah, semuanya. dengan komite. Iya, hebat Yayasan. sekali komite, yayasan, luar biasa ya. Jadi kita harus kolaborasi. Dan berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama guru dan murid di kelas. Harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Kita harus membuat kesepakatan dan murid tidak bisa guru sendiri, harus bersama murid ya. Nah, berikut keyakinan kelas adalah nilai kebajikan ya. Selain maaf ada kesalahan.
keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas adalah proses membangun suasana yang positif, aman, dan inklusif di dalam kelas, sehingga setiap anak merasa dihargai, percaya diri, dan nyaman untuk belajar dan berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, teman-teman guru hebat, di dalam kelas tentunya kita sudah membuat namanya keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas itu apa saja ya teman-teman? Mungkin ada yang bisa menjawab keyakinan kelas yang teman-teman guru hebat sudah buat di dalam kelas bersama anak-anak. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi harus dilatih anak-anaknya sedini mungkin. Nah, berikut Antri kalau cuci tangan. antri kalau cuci tangan. Hebat, betul sekali. Dari Bu Nancy, mana sarannya? Berbaris sebelum masuk kelas. Berbaris sebelum masuk kelas. Hebat sekali. Dari Ibu Hermin, Membereskan alat-alat permainan. membereskan alat-alat permainan setelah anak-anak Tempatnya. bermain kembali kepada tempatnya. Hebat sekali. Yaitu tadi ya, masih banyak lagi keyakinan kelas. Ya. Nah, teman-teman guru hebat, dalam membuat keyakinan kelas, tentunya kita harus membuat pernyataan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat oleh anak dan mudah dipahami oleh anak, supaya mereka tidak bingung, banyak sekali keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas harus yang mudah diingat dan dipahami oleh anak-anak. Ya, guru hebat. Jadi semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dan dalam membuat keyakinan kelas bersama. Next teman-teman, berikutnya kita masuk slide berikut tentang segitiga restitusi. Nah, pasti teman-teman guru baru mendengar kata restitusi. Nah, saya akan menyampaikan di sini, restitusi itu adalah proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa anak-anak kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, teman-teman bisa melihat pada layar ini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama itu teman-teman menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, teman-teman guru hebat, di sini segitiga restitusi ini bisa kita lakukan di sekolah kita. Misalnya anak-anak ada yang membuat masalah terkait dengan teman, merebut mainannya teman, kita sebagai guru bisa menggunakan segitiga restitusi ini dengan menstabilkan identitas. Anak-anak ada yang merebut mainan, sebagai guru kita harus menegur anak tersebut dengan cara yang baik. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa bicara sama anak tersebut. Ibu guru bisa mencari permasalahan dari apa yang terjadi, bisa masalah berebut mainan tersebut bersama teman. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya seperti kalimat kamu pasti punya alasan melakukan hal ini, begitu. Itu
contoh dari validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga teman-teman, setelah kita bertanya tentang validasi tindakan yang salah tadi, kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama anak-anak. Nah, kita sebagai guru TK dengan pendekatan yang baik, kita bertanya kepada anak tersebut. Misalnya si Naila, kita bertanya, Naila, ingat tidak keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita? Pastinya anak tersebut ingat, oh saya ingat keyakinan kelas kita itu atau kesepakatan kelas kita itu yaitu tidak merebut mainan teman dan tidak dan antri saat menunggu giliran untuk bermain ayunan. Seperti itu. Kita sebagai guru, kesepakatan yang kita sudah buat bersama anak-anak itu kita bertanya lagi kepada mereka, apakah anak-anak tersebut ingat atau tidak. Jadi seperti itu. Kita bisa terapkan ini di sekolah kita ya teman-teman hebat semuanya. Ya baik teman-teman guru hebat, saya minta sarannya dari teman-teman guru hebat kepada saya tentang materi yang saya sampaikan hari ini tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Dari teman-teman, ya dari teman-teman. Dari Ibu Mei silahkan. Terima kasih Bu Lia. Jadi kesan saya hari ini, jadi Ibu sudah memberikan ilmu yang baru untuk kami. Kami sangat berterima kasih. Teruslah berkembang menjadi guru hebat untuk bangsa dan anak-anak didik kita, juga untuk pengembangan diri kita yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mei. Tepuk tangan untuk Ibu Mei. Mungkin ada yang lain dari teman-teman guru hebat, ya dari Ibu Astin. Baik, terima kasih Ibu Lian. Pemaparan materi kali ini sangat memberikan dampak positif untuk kami, khususnya bagaimana membuat suatu kesepakatan yang berpihak kepada murid. Jadi ingin setelah ini kita semua yang hadir di sini bisa implementasikan di kelas masing-masing. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih juga Ibu Astin atas masukannya hari ini luar biasa. Mungkin ada teman-teman lain? Tidak ada? Ya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya. Jadi saya minta tetap di sekolah kita ini kita menerapkan budaya positif, ya. Dan tentunya budaya positif ini juga dan tentunya juga dengan disiplin positif ini juga kita dapat menghindar anak-anak bila akan terjadinya bullying. Ya, jadi itu manfaatnya juga adanya budaya positif di sekolah kita agar tidak terjadi bullying antara anak-anak kita di sekolah. Baik teman-teman guru hebat, karena tadi dari awal masuk kegiatan ini dengan doa, jadi kegiatan ini juga ditutup dengan doa. Saya minta mungkin Ibu Mei menutup. Mari kita share berdoa. Izinkan saya mengangkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kegiatan pengembasan ini berjalan dengan lancar. Kami mohon apa yang telah kami dapatkan dapat kami implementasikan di kelas kami masing-masing untuk pengembangan diri dan khususnya untuk kepentingan anak-anak didik kami. Engkau kami puji ya Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Terima kasih teman-teman.